Hari ini aku ingin berbagi kisah nyata, bukan tentang seorang ulama, bukan juga tentang seorang santri, tapi tentang seorang pria yang pernah hidup dalam gelap. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntun kembali kepada cahayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mari kita duduk sejenak. Dengarkan kisah ini, sebuah kisah hijrah yang akan mengguncangkan hatimu. Saksikan sampai akhir. Semoga kisah ini bisa mengetuk pintu hati dan menjadi awal langkah hijrahmu. Oke, langsung saja ini ceritanya. Farhan, itu nama yang akan kita gunakan dalam kisah ini. Ia lahir dari keluarga yang sederhana, namun sangat religius. Ayahnya seorang guru ngaji. Ibunya adalah wanita yang sangat sabar, yang tak pernah lupa sholat tahajud. Setiap pagi rumahnya dipenuhi dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Namun Farhan muda tidak seperti yang diharapkan orang tuanya. Sejak kecil ia punya semangat besar, tapi juga sifatnya yang keras kepala. Ia mudah bosan dengan aturan, dan perlahan lingkungan pergaulannya mulai menariknya jauh dari masjid. Waktu SMA, Farhan mulai mengenal musik keras. Dia suka nongkrong malam dan pergaulannya sangat bebas. Namanya juga anak muda, ingin nyoba semuanya, katanya suatu hari kepada temannya. Ia masih sholat, tapi sholatnya asal-asalan. Puasa hanya formalitas saja. Al-Quran sudah lama ia tak sentuh. Setelah lulus kuliah, Farhan merantau ke kota besar. Di sana ia belajar bisnis, tapi bukan bisnis biasa. Farhan mulai dengan event organizer, lalu berkembang ke dunia hiburan malam. Dalam waktu 5 tahun, ia sudah punya 3 klub malam, tempat yang disebut-sebut sebagai hiburan kelas atas. Setiap malam, dentuman musik keras mengisi ruang-ruang gelap. Alkohol, narkoba, dan wanita semuanya ada di sana. Farhan menjadi tokoh populer di dunia itu. Orang memujanya, para artis memanggilnya bos besar. Tapi di balik gemerlap itu ada sesuatu yang ia sembunyikan, yaitu kehampaan hatinya. Di kampung, ibunya tak pernah lelah mendoakan anaknya. Setiap malam ia menangis dalam sujudnya. Ya Allah, anakku memang keras kepala, tapi aku yakin hatinya masih bisa kau lembutkan. Itu doa yang dipanjatkan seorang ibu kepada anaknya, yaitu Farhan. Farhan pun jarang pulang. Bahkan saat ayahnya meninggal, ia hanya datang sebentar, lalu pergi lagi. Tapi ibunya tak pernah membencinya. Bahkan ibunya terus mendoakan Farhan. Sampai suatu hari ibunya jatuh sakit. Sakitnya sangat parah. Di ujung hayatnya, sang ibu hanya berbisik lirih, "Nak, ibu gak butuh hartamu. Ibu cuma ingin melihatmu sholat, walaupun sekali saja." Lalu ibu itu menghembuskan napas terakhirnya. Farhan pun menangis, tapi tangisannya tidak lama. Kemudian ia kembali ke dunia malamnya. Malam itu, klubnya ramai seperti biasa. Musik menghentak, lampu gemerlap. Semua orang mabuk dalam tertawa sambil menikmati pesta narkoba. Tapi Farhan merasa aneh. Ia duduk di ruang VIP, minum di tangannya, tapi dadanya terasa sesak. Dan tiba-tiba listrik klub itu padam. Suasana jadi gelap gulita. Semuanya terdiam. Dan di saat itulah Farhan mendengar suara adzan, bukan dari speaker masjid, tapi dari dalam dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia menutup telinganya, tapi suara adzan itu semakin keras. Hayya 'alal falah. Farhan panik, ia lari keluar. Tapi dunia rasanya ikut sunyi, hanya suara adzan dan detak jantungnya yang menggila.
Malam itu ia pulang lebih awal. Lalu ia masuk kamarnya dan duduk. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun ia mengambil air wudhu. Ia tak tahu bagaimana cara sholat, tapi ia sujud, dan dalam sujudnya itu ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena rindu. Besoknya Farhan mengambil keputusan, aku tutup semua klub malamku. Tetapi temannya menertawakannya. Kamu gila, kamu lagi panik aja Farhan, kata teman-temannya. Tapi Farhan serius, ia jual semua propertinya. Harta ratusan jutanya lenyap. Ia mulai hidup dari nol. Dulu tiap malam bersama DJ dan perempuan. Sekarang ia kerja jadi supir ojek online. Dulu makanan mahal tiap hari, sekarang nasi dan garam pun ia syukuri. Tapi Farhan bertahan. Di pagi hari ia ikut kajian, siang hari ia kerja, malam ikut kelas tahsin. Ada yang mencemooh, ada yang menghina, tapi Farhan tahu ini bagian dari ujian yang ingin hidupnya lebih baik. Kalau hijrah itu mudah, semua orang sudah masuk surga, katanya. Setelah 2 tahun, Farhan membuka usaha baru, yaitu usaha catering rumahan yang halal. Awalnya kecil, tapi lama-kelamaan usahanya tumbuh berkembang. Ia tak lagi memikirkan omset besar. Yang ia pikirkan cuma satu, bagaimana usahaku bisa jadi jalan dakwah. Farhan sering diundang sharing di majelis hijrah. Cerita hidupnya jadi pelajaran orang lain. Ia bukan ustadz, tapi kisahnya menyentuh banyak hati. Ada pemuda yang kembali ke masjid setelah dengar ceritanya. Ada wanita yang melepas dunia glamornya karena tersadar lewat kisah Farhan. Aku bukan orang suci, tapi aku pernah jatuh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menungguku, kata Farhan. Saudaraku, hijrah itu bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang berani untuk melangkah walau kaki masih gemetar. Kisah Farhan mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah menyerah atas hambanya. Kita mungkin pernah jauh, pernah sesat, pernah merasa tak layak, tapi Allah itu Maha Penyayang. Setiap air mata taubat, pasti Allah akan menyambutnya. Jadi jangan tunggu hijrah, jangan tunggu hidayah datang, datangilah hidayah itu. Kalau Farhan bisa kembali, kenapa kita tidak? Terima kasih sudah menonton. Bagikan ke teman-teman atau keluarga yang sedang berjuang dalam perjalanan hijrahnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung konten dakwah dan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.